Halo teman-teman teknisi Indonesia, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya mendapati sebuah HP Xiaomi dengan masalah nyangkut pada akun Xiaomi-nya. Nah, hal ini terjadi apabila HP tersebut setelah dilakukan factory reset atau kembali ke pengaturan pabrik tanpa melogout atau mengeluarkan akun Xiaomi yang ada pada perangkat tersebut, sehingga setelah selesai maka HP tersebut tidak dapat digunakan atau di lock atau dikunci oleh program Xiaomi-nya. Dengan adanya hal tersebut, maka pemilik HP ini memutuskan untuk membawa ke tempat servis karena HP dalam keadaan seperti ini tidak bisa digunakan sama sekali. Kita akan coba mendeteksi apa tipe yang sebenarnya HP ini, karena kita tidak boleh sembarangan atau tebak-tebak untuk melakukan perbaikan software karena akibatnya bisa fatal. Apalagi kalau kita hanya seorang teknisi yang coba-coba. Artinya bukan meremehkan atau merendahkan, tetapi memang ini adalah fatal akibatnya apabila kita salah eksekusi. Langkah pertama kita adalah melakukan masuk ke Facebook atau mode Facebook dengan menekan tombol volume bawah dengan power, atau volume bawah dengan bisa langsung dicolok ke USB sehingga HP tersebut akan menyala, langsung masuk ke dalam mode fast boot. Nah, rekan-rekan sekalian, bisa kita ketahui bahwasanya tipe HP ini adalah Olive. Ini adalah name daripada brand HP tersebut, dan dapat kita lihat bootloadernya masih terlock atau masih terkunci, yang mana HP ini tidak bisa dieksekusi melalui Facebook apabila bootloadernya masih terkunci. Kita harus melakukan unlock bootloader terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan perbaikan atau memodifikasi daripada programnya melalui Facebook. Tetapi untuk kali ini apabila kita akan melakukan unlock bootloader maka membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa 2-3 hari, bahkan ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan kalau kita request unlock bootloadernya. Nah, ada cara yang lebih singkat atau lebih tepatnya kita harus membongkar daripada HP ini. Kita akan melakukan test point, yaitu menghubungkan antara dua titik yang mana nanti HP ini bisa masuk ke mode 9008 atau IDL. Apabila kita akan melakukan eksekusi melalui 9008 mode atau IDL mode ini, kita tidak perlu melakukan unlock bootloader karena ini adalah emergency, yang mana kita akan melakukan pembongkaran dan kita akan melakukan penghubungan antara dua titik pin sehingga HP-nya akan terjebak atau masuk ke dalam mode download atau mode 9008 atau sering dikenal dengan mode EDL. Nah, terlebih dahulu kita akan membuka seluruh bautnya dengan hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sahabat-sahabat yang masih pemula, yang masih belajar, yang tidak memiliki tool berbayar seperti ini, baik Hida Tool ataupun Unlock Tool dan lain sebagainya, yang memiliki lisensi resmi, kalian bisa menggunakan Mi Flash. Tetapi kalian perlu yang namanya file Firehose sekaligus file untuk membypass akun Mi-nya. Tetapi kali ini kebetulan saya memiliki tool berbayar atau berlisensi resmi berupa dongle, sehingga saya bisa melakukan itu tanpa file karena sudah disediakan oleh pembuat toolnya itu sendiri.
Nah, rekan-rekan sekalian, bisa kita lihat ada dua titik di dalam motherboard mesin HP ini. Ini bisa kita gabungkan atau kita koneksikan atau kita konsletkan sehingga handphone akan masuk ke mode IDL. Bisa menggunakan pinset atau langsung dijumper dari satu titik ke satu titiknya lagi. Biasanya di situ ada tulisan boot seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pinset, maka kita hubungkan kedua jalur tersebut, kedua pin tersebut, kemudian kita colokkan USB dari komputer. Nah, bisa kita lihat melalui device manager bahwasanya handphone ini sudah terdeteksi atau belum ke PC atau komputer kita. Jika belum, maka kita wajib mengulanginya dengan cara yang sama, yaitu menghubungkan kedua titik test point, kemudian kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel USB sampai dia terbaca Qualcomm 9008. Jika belum berhasil, kemungkinan test point yang kita gabungkan belum terhubung dengan baik atau dengan sempurna, maka harus kita ulangi sampai HP tersebut terdeteksi oleh komputer dengan baik. Tapi jangan lupa untuk teman-teman sekalian, hal ini membutuhkan driver ataupun software pengenal, yaitu berupa file. Kalian bisa download dimanapun, bisa di Google, bisa di mana-mana. Kalian ketik saja driver Qualcomm 9008, maka kemudian setelah kita download langsung bisa kita eksekusi atau kita install ke dalam komputer yang akan kita gunakan tersebut. Apabila driver ini belum terinstall, maka HP tidak akan terbaca sebagai Qualcomm 9008. Ini masih saya coba, tetapi sulit ya. Tidak tahu apa yang menjadi masalah. Apakah pinset yang saya gunakan tidak bisa menghubungkan antara kedua pin, atau memang USB-nya bermasalah seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata HP ini memang sulit untuk dilakukan dengan cara test point, kemudian kita colokkan USB-nya. Saya memiliki satu cara lagi, yaitu dengan cara menghubungkan kedua pin, kemudian kita hidupkan atau kita tekan tombol powernya sampai 5 detik. Kemudian setelah itu kita sambung dengan mencolokkan atau menghubungkan HP ke komputer. Ternyata ini berhasil. Bisa dilihat ini terdeteksi Qualcomm 9008, sehingga setelah terbaca seperti ini kita bisa melakukan eksekusi menggunakan Hydra Tool. Nah, coba perhatikan cara yang saya gunakan.
Kita tunggu Hydratool sampai selesai untuk mengeksekusi daripada bypass akun Mi pada Xiaomi Redmi 8 atau 8A. Inilah mudahnya pekerjaan software apabila kita memiliki tool atau aplikasi yang berlisensi resmi, baik itu dongle ataupun menggunakan serial number yang diaktifasi, pembayarannya bisa melakukan tahunan, bulanan atau per 3 bulan. Tetapi untuk khusus Hydratool kita hanya diperuntukkan membeli dongle-nya saja. Selama itulah kita bisa menggunakan daripada Hydratool, terkecuali nanti Hydratool mengalami masalah pada smart card atau pada dongle-nya. Kalau Hydratool ini tidak terbaca, maka bisa kita pastikan Hydratool ini rusak atau bermasalah. Bisa kita cek apakah smart card-nya atau memang dongle-nya yang bermasalah. Kita tunggu sampai HP-nya menyala. Kemungkinan ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Saya akan percepat video ini sampai ke menu ya. Nah, HP ini ternyata dibekali dengan versinya adalah MIUI 12. Kemudian kita akan melakukan setting awal atau startup pada HP ini. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan supaya tidak terjadi kekeliruan di dalam melakukan setting awal atau startup ini. Nah, sampailah kepada pengaturan style sandi. Kita bisa melakukan penyetingan sandi pada saat ini juga, atau bisa kita lewati saja. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan memilih opsi untuk melewati, biarkan pemilik HP-nya yang menyeting atau membuat sandi itu sendiri. Agar video ini tidak berdurasi panjang atau kemana-mana, biarkan pemiliknya saja yang melakukan atau memberi sandi pada ponsel kali ini. Kita tunggu apakah HP ini masuk. Ternyata belum masuk ke menu, teman-teman sekalian. HP ini masih nyentol atau nyangkut pada factory reset protection atau sering disebut dengan FRP. Penyebabnya apa? Kalau akun Mi, penyebabnya adalah ketika sebelum dilakukan reset atau factory reset atau kembali ke pengaturan pabrik, pemilik handphone tidak mengangkat atau tidak logout akun Mi-nya. Tetapi kalau factory reset protection ataupun FRP ini, biasanya pemiliknya juga tidak melogout atau tidak menghapus akun Google yang ada pada Play Store atau pada HP ini. Di dalam HP selain HP Xiaomi itu juga sama, semuanya memiliki proteksi, baik Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Tetapi hanya akun Mi yang memiliki dua proteksi, yaitu yang pertama adalah akun Mi atau Mi account, kemudian yang kedua juga bisa FRP. Kemudian kita kembali menggunakan Hydratool untuk mengeksekusi file untuk mengeksekusi daripada protection akun Google-nya. Kali ini kita tunggu sampai selesai.
proses bypass akun Google sudah selesai dilakukan. Kemudian kita harus menunggu kembali sampai HP ini menyala atau minta setting awal. Kemudian kita akan lihat apakah masih nyangkut atau tidak. Tapi semoga setelah kita melakukan bypass FRP ini bisa HP-nya masuk ke menu utama daripada HP ini. Biasanya kita akan lakukan setting awal seperti ini mulai dari awal lagi, tapi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak seperti awal yang tadi. Ya langsung bisa dilewati seperti itu. Selain menggunakan Hydra Tool, kita juga bisa menggunakan Unlock Tool yang saat ini aplikasi tersebut sudah sekali yang menggunakan siap sampai pada kendaraan atau seluruhnya karena program kita juga mudah yang aplikasikan sebagai program atau tapi mengapa saya memilih Hydra? Karena saya suka dengan Hydra. Tapi nanti kalau misalkan Hydra ini lagi tidak tepat, maka nah sekarang HP ini sudah selesai melakukan bypass tahun atau akun ini. Nah, akun Google akan nantinya. Kemudian kita coba akan kita hubungkan wifi atau tidak menggunakan karena kita pada masih sedikit atau mungkin belum sempurna memang tidak bisa di bypass. Mungkin HP ini version untuk yang Cina version maka diperlukan audio untuk melakukan bypass atau tidak bisa biasanya seperti kita hubungkan ke internet atau kita masukkan ke SIM card yang kita masukkan atau tidak kita masukkan, biasanya dia akan kembali ngelok atau kembali seperti ini. Tetapi sepertinya ini sudah tidak, tapi HP ini global baiklah rekan sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kepada teman-teman yang masih belajar tentang program HP, bagaimana cara membayar daripada ini ataupun akun Google pada sebuah HP Xiaomi. Nah, Xiaomi inilah yang memiliki sebuah potensi keamanan sedikit atau ini akun, kemudian akun tahu. Selain itu